Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa mahasiswi kelas kewarisan hukum Islam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah hukum kewarisan Islam. Hari ini perkuliahan merupakan perkuliahan minggu ketiga. Sebelumnya, saya mohon maaf karena kita tidak bisa bertemu secara offline, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan kuliah by online. Nanti teman-teman jangan lupa untuk melakukan dan pengisian daftar hadir di kolom YouTube, kemudian sertakan nama lengkap juga nomor induk mahasiswa atau NIM. Perkuliahan ketiga kali ini kita akan membahas asas-asas hukum kewarisan Islam. Ini merupakan kelanjutan dari perkuliahan pertama, yakni kita membahas mengenai pentingnya atau perlunya membahas hukum kewarisan Islam. Nah, tentunya di minggu pertama sudah saya sampaikan bahwa hukum kewarisan Islam ini merupakan pilihan hukum bagi seseorang yang akan membagikan kewarisan, gitu ya. Nah, tentunya di pertemuan pertama saya sudah membahas bahwa karena majority orang Indonesia adalah beragama Islam, sehingga tentunya di kelas ini banyak sekali kawan-kawan yang tentunya juga bukan merupakan orang Islam, tapi penting untuk membahas dan memahami tentang hukum kewarisan Islam karena memang sebagai agama majority, sehingga tentunya nanti dalam praktikal, dalam keseharian teman-teman mengetahui. Juga sudah saya sampaikan, kalau ada orang Islam, tapi kemudian mereka berasal dari adat yang berbeda-beda, boleh juga menggunakan hukum kewarisan adat. Nah, tentunya ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan pilihan hukum. Kemudian di minggu kedua saya juga sudah membahas ya mahasiswa-mahasiswi sekalian mengenai kewarisan Islam dibagi menjadi tiga kelompok gitu ya. Nah, tentunya asas-asas hukum kewarisan ini akan memperkuat lagi perkuliahan pertama dan perkuliahan kedua. Next. Nah, tentunya kita akan membahas mengenai asas kewarisan Islam. Yang pertama adalah asas ijbari atau memaksa, sehingga perolehan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Yang pertama, peralihan harta pasti terjadi. Kedua, besarnya bagian sudah ditentukan oleh Allah. Dan ketiga, ahli waris sudah ditentukan secara pasti, yaitu adanya hubungan darah dan semenda. Nah, tentunya asas ijbari yang dimaksud memaksa ini adalah sami'na wa ato'na gitu ya. Kami dengar dan kami taati. Yang pasti peralihan harta itu pasti terjadi karena ahli waris ini kan nantinya akan akan menerima harta dari pewaris sehingga ada peralihan harta. Tetapi saya sudah menyebutkan di perkuliahan sebelumnya bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris dikurangi dengan biaya-biaya pemakaman dan juga dikurangi dengan utang dari pewaris. Nah, ini barulah menjadi harta warisan. Saya juga sudah membahas bahwa tentunya utang dalam hal ini juga merupakan sesuatu yang ditinggalkan gitu ya, sehingga ini menjadi hal yang perlu dipahami. Kemudian besarannya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita bicara mengenai besaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Berbeda ketika kita menyampaikan bahwa kemudian ini menjadi mutlak satu keputusan dari pewaris. Tapi bicara hukum Islam, maka besarannya itu memang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Contohnya
untuk janda, untuk duda gitu ya. Kemudian untuk orang tua, karena hubungan darah atau hubungan semenda, ini juga sudah ditentukan ketentuannya oleh Allah. Sehingga tentunya asas ijbari dalam hukum kewarisan ini adalah asas yang memaksa, yang ketentuannya, yang presentasinya ini sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, itu tentunya ada asas kematian. Tentunya peralihan harta baru ini baru berlaku apabila pemilik harta meninggal dunia. Gitu ya. Jadi jangan bicara kewarisan kalau pewarisnya masih hidup gitu ya. Tentunya berbicara dalam hal ini kalau untuk membuat akta waris atau membagi sebelum meninggal ini sangat diperbolehkan dan justru ini sangat dianjurkan dalam hukum positif di Indonesia. Tapi artinya pewarisan itu baru terjadi ketika pewaris itu meninggal dunia. Nah, hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian atau kewarisan ab intestato gitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang memberikan hartanya kepada anaknya itu bisa dikatakan sebagai hibah gitu ya. Tapi waris sendiri itu artinya bahwa pewaris ini sudah meninggal dunia dan tidak mengenal waris atas dasar wasiat gitu ya. Ini artinya kewarisan testamenter gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam ini bukan tidak mengenal wasiat, artinya ketika orang meninggal ya kemudian dibagikan sesuai dengan hukum-hukum yang sudah Allah tentukan. Lalu pertanyaannya bagaimana Bu kalau sebelum meninggal sudah membuat akta kewarisan yang pembagiannya itu tidak sesuai dengan hukum Islam, walaupun orang tersebut Islam, ya tidak apa-apa, karena memang sekali lagi hukum kewarisan Islam ini adalah sesuatu yang opsional atau pilihan gitu ya. Tetapi kalau dalam hukum positif, tapi gimana Bu, kalau seseorang sebelum meninggal itu sudah membuat wasiat. Nah, kalau wasiat ini kan hanya disampaikan gitu ya, hanya disampaikan. Ya kalau kita bicara kewarisan Islam sebagai pilihan hukum tentu boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita mempelajari atau mengulas mengenai kewarisan Islam secara pure, maka kewarisan atas dasar wasiat ini tidak dikenal dalam kewarisan Islam. Oke, selanjutnya. Nah, dua asas tersebut, asas memaksa, kemudian selanjutnya adalah asas bilateral, bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mewaris, baik dari garis keturunan laki-laki maupun dari pihak garis keturunan perempuan. Gitu ya. Artinya, ketika pewaris meninggal, maka ahli waris baik dari pihak laki-laki maupun perempuan ini diperbolehkan. Artinya tetap mendapatkan mawaris. Ini ada di Quran surah 4 ayat 7, 11, 12 dan 176. Kemudian selanjutnya tentunya dalam asas kewarisan Islam, asasnya bersifat individual. Artinya harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan dan tidak terikat dengan ahli waris lainnya. Jadi secara personal, ketika saya contohkan, saya adalah seorang anak perempuan dari 3 bersaudara. Tentunya ketika orang tua saya meninggal, saya akan mendapatkan bagian pribadi saya sebagai anak terakhir gitu ya. Nah, kalau anak terakhir ini nggak ada hubungannya ya, dia berarti sebagai anak perempuan gitu ya, saya mendapat bagian sesuai dengan peruntukannya yaitu anak perempuan. Nah, berarti saya mendapatkan bagian setengah dari saudara saya yang laki-laki, karena sudah disebutkan bahwa laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan atau 2:1, karena tentunya laki-laki ini yang akan menghidupi keluarganya, sedangkan untuk perempuan akan dijamin penghidupannya oleh suaminya. Nah, ini ketentuan ini wajib dilaksanakan. Ini sesuai dengan Quran surah 4 ayat 13 dan 14.
Selanjutnya, nah ini adalah asas keadilan berimbang. Harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga perolehan yang diterima berimbang dengan tanggung jawab yang dipikul. Nah, artinya kita sebagai ahli waris contohnya, dalam kedudukan kita sebagai ahli waris, kita juga harus berpikir bahwa jangan hanya dalam tanda kutip menginginkan harta warisan, tetapi tentunya pada saat orang tua kita masih hidup, masih sehat, ataupun mereka dalam keadaan sakit, itu adalah kewajiban kita untuk merawat mereka, sehingga tentunya itu pun kita lakukan bukan karena ingin mendapatkan harta peninggalan, tapi semata-mata itu adalah kewajiban kita atau anak dalam hal ini kepada orang tua, sehingga sangat berimbang Islam mengaturnya. Seperti contohnya tadi saya sampaikan kedudukan laki-laki dan perempuan, perempuan mendapatkan bagian setengah daripada laki-laki atau lebih setengahnya dari laki-laki. Ini Allah punya tujuannya. Jadi jangan justru menganggap perempuan itu direndahkan, justru perempuan itu sangat dimuliakan karena kita menjadi tanggungan suami. Begitu juga pembagian untuk saudara baik semenda, kemudian untuk saudara garis keturunan laki-laki dan perempuan juga tadi disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan bagian baik dari orang tua atau pewaris laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan satu asas keadilan yang berimbang dalam kewarisan Islam. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah terakhir tentunya ada satu statement yang disampaikan, belajar memang sangat melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak pernah belajar. Tentunya ini memotivasi teman-teman bahwa tentu belajar ini adalah melelahkan, tetapi untuk menggapai cita-cita kalian harus expert dan harus belajar. Nah, harapan saya karena ini sudah pertemuan ketiga, sehingga terus dibaca berulang mengenai mata kuliah kita baik dari sesi pertemuan 1, 2, dan 3. Kemudian nanti di pertemuan keempat saya akan membahas mengenai kewarisan Islam bagi orang yang hilang atau bagi orang yang gila gitu ya. Nah, tentu menjadi pertanyaan kok ada orang yang hilang gitu ya. Nah, ini pada zaman Rasulullah tentunya banyak sekali terjadi orang-orang hilang maupun pada zaman perang yang related dengan kita gitu ya, atau pada zaman-zaman sebelum proklamasi dan seterusnya. Nah, di pertemuan keempat nanti kita akan membahas detail mengenai hal tersebut. Nah, tentunya di perkuliahan tiga ini selain saya tadi menghimbau untuk membaca materi di perkuliahan 1, 2, dan 3, tentunya teman-teman sekali lagi jangan lupa subscribe, like gitu ya, dan komen tentunya terkait dengan kehadiran hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.